Oke, mari kita selami ini. Coba Anda bayangkan, posisinya ada di bulan Juli tahun 1987. Ratusan ribu orang dari seluruh penjuru dunia lagi kumpul buat ibadah haji. Harusnya ini kan momen yang penuh kedamaian, persatuan, ya ritual spiritual lah. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Momen suci ini dalam sekejap berubah jadi salah satu tragedi politik paling berdarah di era modern. Nah, perhatikan timeline ini. Titik awalnya tuh di 1979 waktu revolusi Iran bener-bener ngubah total landscape Timur Tengah. Terus, cuma setahun setelahnya, di 1980, meletuslah perang Iran-Irak. Di sini, Arab Saudi terang-terangan ngedukung Irak, yang pastinya bikin hubungan Saudi-Iran makin panas. Tapi, coba perhatikan tahun 1986. Ini dia titik didihnya. Pasukan keamanan Saudi nemuin bahan peledak, TNT, di koper beberapa jamaah Iran di Bandara Jeddah. Memang sih pihak Iran waktu itu minta maaf, tapi penemuan ini otomatis bikin seluruh aparat Saudi berstatus siaga 1 jelang haji tahun 1987. Nah, ketegangan tadi ngebawa kita ke sebuah konsep yang sangat krusial. Pasca revolusi 1979, Iran tuh punya cara pandang yang beda soal ibadah haji. Mereka ngerasa haji itu bukan cuma ritual ibadah personal, tapi juga panggung politik internasional yang super strategis. Makanya, jamaah Iran sering ngadain aksi bara'ah min al-musyrikin atau berlepas diri dari kaum musyrik. Intinya, ini tuh demonstrasi politik anti-barat berskala besar. Sekarang kita masuk ke tanggal 31 Juli 1987. Hari itu hari Jumat. Habis sholat Jumat, ribuan jamaah Iran mulai kumpul dan jalan buat pawai demonstrasi politik mereka. Awalnya sih laporan nyebutin kalau pawai ini lumayan tertib. Mereka jalan sambil bawa poster. Tapi, pas rombongan raksasa ini makin dekat ke akhir rute, aparat keamanan Saudi, baik polisi anti huru-hara maupun pasukan National Guard, ternyata udah siap ngeblokade jalan. Nah, ketegangan langsung meroket pas massa nolak buat berhenti. Mereka maksa pengen terus maju ke arah Masjidil Haram. Di titik persis inilah, percikan apinya nyala. Tiba-tiba, entah dari mana, batu, pecahan beton, sampai batang besi mulai berjatuhan dari area parkir di dekat situ, nimpa kerumunan massa di bawahnya. Dalam hitungan detik, pawai yang tadi terorganisir hancur lebur jadi kepanikan massal, desak-desakan yang mematikan, dan bentrokan fisik yang sangat brutal. Dua versi berbeda dari tragedi ini. Persis di titik jatuhnya korban jiwa inilah sejarah kayak terbelah jadi dua. Layaknya banyak konflik besar, kita berhadapan sama efek Rashomon ya. Satu kejadian, tapi dicatat dengan cerita yang saling bertolak belakang. Nah, yang paling menarik di sini adalah membandingkan dua klaim ini secara langsung. Menurut versi pemerintah Saudi, jamaah Iran itu dari awal memang sengaja bawa pisau, tongkat, dan benda tajam di balik baju ihram mereka. Saudi juga tegas banget bilang kalau aparat mereka nggak nembakin satu butir peluru pun. Semua itu murni cuma buat ngendalin massa. Jadi menurut mereka, ratusan korban itu tewas karena kepanikan massa, desak-desakan massal, dan kerusuhan fisik. Tapi tunggu dulu. Iran punya narasi yang 180 derajat beda. Iran bersikeras kalau demonstran mereka itu cuma rakyat sipil tanpa senjata. Mereka justru nuduh aparat Saudi main kasar, pakai tongkat, gas air mata, alat kejut listrik, dan yang paling fatal, nembakin peluru tajam langsung ke kerumunan. Buat Iran, penyebab utama kematian warga mereka adalah pemukulan brutal dan penembakan. Bahkan beberapa jurnalis internasional sempat lapor kalau mereka lihat luka tembak pas jenazahnya dipulangin ke Iran. Meskipun ya, hal ini masih jadi perdebatan sengit sampai sekarang. Kalau kita merujuk pada catatan resmi dari pemerintah Arab Saudi, ada 402 orang yang tewas hari itu. Rinciannya, 275 jamaah Iran, 85 aparat keamanan Saudi, dan 42 jamaah dari berbagai negara lain yang sayangnya ikut terjebak di tengah kekacauan itu. Dan jangan lupa, laporan yang sama juga nyebutin ada lebih dari 649 orang lainnya yang luka parah. Tapi coba kita bandingkan dengan klaim dari pihak Iran. Mereka terang-terangan nolak data Saudi. Iran menyatakan kalau lebih dari 400 jamaah mereka sendiri yang tewas hari itu. Ingat ya, 400 itu cuma dari pihak Iran aja. Terus, mereka bilang yang luka-luka itu bukan ratusan, tapi ribuan orang. Coba Anda pikirkan, gap angkanya jauh banget kan? Perbedaan yang luar biasa besar ini ngasih lihat dengan jelas gimana satu insiden yang sama bisa direkam jadi dua realitas sejarah yang sangat berbeda. Tergantung sepenuhnya pada siapa yang nulis catatannya. Pastinya, dua versi sejarah yang sekuat ini nggak mungkin berdiri sendiri. Ada tokoh-tokoh besar yang jadi motor penggerak di balik narasi-narasi ini. Di pihak Iran, ada Ruhollah Khomeini, sang pemimpin tertinggi yang secara vokal mendukung aksi protes para jamaah di Mekah. Beliau dibantu oleh Muhammad Musafi Khwainiha, sosok sentral yang memang udah lama jadi arsitek di balik berbagai aksi politik jamaah Iran saat haji.
Di kubu seberang, Arab Saudi dipimpin langsung oleh Raja Fahd yang menegaskan kendali penuh negaranya. Dan untuk urusan diplomasi internasional, ada Pangeran Bandar bin Sultan. Beliau ini yang tampil paling depan buat ngebelain tindakan aparat keamanan Saudi dan secara spesifik serta tegas ngebantah keras adanya penggunaan peluru tajam. Lewat tangan tokoh-tokoh inilah, narasi dua negara ini terukir permanen di buku sejarah. Kejadian ini langsung nyulut badai api geopolitik masif di Timur Tengah. Jadi poin krusialnya adalah, satu hari kelam di tahun 1987 itu langsung membekukan semuanya. Begitu berita ini sampai ke Teheran, amarah warga meledak, massa ngamuk dan nyerang gedung kedutaan Saudi dan Kuwait di sana. Akibatnya, hubungan diplomatik Saudi dan Iran diputus total. Terus dampaknya buat jamaah gimana? Luar biasa menyedihkan. Iran sampai ngambil keputusan ekstrim ngelarang warganya buat ibadah haji selama 3 tahun, dari 1988 sampai 1990. Dan Arab Saudi juga ngerespons dengan mangkas drastis kuota haji buat Iran. Jalur diplomasi hancur, dan jutaan umat Islam di Iran kehilangan kesempatan buat ibadah ke Tanah Suci, sampai akhirnya ada kesepakatan baru di tahun 1991. Kalau Anda baca literatur dari masing-masing pihak, kosakatanya aja udah beda jauh. Di Arab Saudi, kejadian ini bakal selalu dikenang sebagai sebuah kerusuhan tragis, situasi di mana provokator bikin kacau sampai memicu desak-desakan fatal. Tapi buat Iran, tragedi ini selamanya diukir pakai tinta tebal sebagai sebuah pembantaian, tindakan brutal terencana yang memang secara spesifik menargetkan jamaah haji mereka. Bayangkan, dua sudut pandang ekstrim untuk satu tumpahan darah yang sama. Pada akhirnya, setelah kita bedah semua kronologi dan klaim dari kedua sisi, kita dihadapkan sama satu pertanyaan besar. Apakah ini sebuah kerusuhan yang lepas kendali atau sebuah pembantaian berdarah yang disengaja?